Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafelna. Di video kali ini saya akan mendeskripsikan 6 tokoh pahlawan yang sudah ditugaskan di Google Classroom. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur yang pada saat itu masih bagian dari Hindia Belanda. Ia berasal dari keluarga Jawa, keturunan bangsawan. Meskipun memiliki latar belakang yang cukup beruntung, Soekarno tumbuh dengan semangat nasionalisme yang kuat. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni ITB. Dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926, pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila lahir pada pidatonya tanggal 14 Juli 1945. Pemikiran tersebut terdapat 5 poin, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada Raden Ahmad Subarjo Djodjowadisorjo, lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan desa penghasilan beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Teku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidie, sedangkan ibunya seorang putri camat di Teluk-Agung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Pada masa awal kemerdekaan, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui di dunia internasional. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan golongan-golongan muda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia juga memberi jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikemenangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 dan juga beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia lahir dari pasangan Usman dan Siti Sadaah. Ayahnya merupakan seorang kepala adat bergelar di Bagindo Khatib. Beliau menjadi salah satu pencetus Kongres Pemuda II yang memiliki posisi sebagai sekretaris. Selain itu, Muhammad Yamin jugalah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda dan mengusulkan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu juga sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat karena sakit 17 Oktober 1962 dalam usia 59 tahun. Selanjutnya ada Agus Salim, lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Haji Agus Salim ikut menggelorakan pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Haji Agus Salim memegang peran vital pada persiapan kemerdekaan Indonesia hingga mengiringi perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda dan dunia internasional akan kemerdekaan Indonesia. Terutama, jasa yang paling penting dari Agus Salim adalah pada misi diplomasinya yang berpangkal pada perjanjian persahabatan dengan Mesir pada tahun 1947. Cerdikannya dalam berdiplomasi itu berlanjut saat ia menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Jahrir, Kabinet Amir Jafiruddin, dan Kabinet Hatta. Beliau pintar dan cerdas, taat dan patuh pada agama yang dianutnya, memiliki pemikiran yang hebat. Selanjutnya ada Dr. Supomo. Dr. Supomo adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dr. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah 22 Januari 1903. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga terpandang di sana. Ia adalah putra pertama dari Raden Tumenggung Wignodipuro, pejabat Bupati Anom, inspektur hasil Kasunan Surakarta Hadiningrat. Meski berasal dari keluarga ningrat, Supomo justru punya sifat yang sederhana dan rendah hati.
Dengan latar belakang keluarga itu, Supomo bisa mendapatkan pendidikan yang mudah pada masa penjajahan. Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pandangannya tentang pendasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri. Perjuangan Supomo diantaranya menjadi Wakil Ketua Budi Utomo, menyumbang gagasan Piagam Jakarta, menjadi Menteri Kehakiman pertama RI. Selain itu, ia juga menyisipkan berbagai analisis hukum kolonial terkait pertanahan di Surakarta. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu ibunya adalah Siti Soleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dan pembentukan Perhimpunan Indonesia. Menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Menjadi seorang anggota Panitia 9 yang melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Selain dikenal sebagai tokoh proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga turut menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi selain merumuskan naskah. Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Dalam upacara proklamasi, Bung Hatta dengan pakaian serba putih turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih.